welcome back with me Alma. Jadi aku sudah 2 tahun tidak nge-host podcast di Discovery, and finally today I'm back with our special guest di sini. Jadi kalian warga Jogja pasti tahu kalau misalnya Jogja punya toko roti. Kita punya pastry house yang legendaris yang namanya Wahyu Austin itu, yang pesennya harus ngantri. Yang tidak bisa, halo hari ini bisa pesan roti, terus baru dikirimnya bulan depan, saking ramenya. So we have Wahyu and Rahmi Austin here. So we have Rahmi Austin. Jadi Austin dulu itu adalah ex-studentnya Discovery tahun berapa ya? Tahun berapa? Aduh, 2021 kayaknya. I think it was 2021, 2021 ya. So it has been like 2 or 3 years. 3 years. 3 years. And finally she's back with us here di Discovery English Podcast yang terbitnya 2 tahun sekali ini. Jadi semoga setelah kedatangan Rahmi Austin, Discovery bisa ini ya, bisa lebih termotivasi untuk rajin bikin podcast untuk meningkatkan engagement. Oke. Jadi langsung aja. Hi Austin, how are you? I'm pretty good. Oke, cool. Jadi Austin ini ya, lately sedang menggeluti dunia content creator. Jadi dia ini content creator terkenal di TikTok kalau kalian Enggak juga belum tahu. sih, enggak. Iya, kayak likes-nya Amin. udah berapa million gitu. Kayak kalian follow nggak? Follow nggak? Hey. Sering lewat FYP. Siapa sih? Yeay. Oke, jadi hari ini ya kita bakalan ngobrol-ngobrol santai seputar karir Austin sebagai content creator. Waduh, oke. Gitu, karena dulu setauku waktu Austin jadi student disco itu dia niatnya kan ngambil IELTS prep buat lanjut kuliah. Tapi kenapa tiba-tiba 2 tahun kemudian dia jadi content creator? Jadi kita di sini penasaran sih. Maka dari itu kita undang Austin hari ini ke sini untuk ngobrol tentang perjalanan karir dia, switching path-nya dari mau lanjut studi S2 ke content creator. Gitu. Oke, langsung aja ya. Ini langsung aja boleh? Langsung. Oke. Pertanyaan pertama. Jadi Langsung ya? langsung pertanyaan pertama. Bisa ceritain gak sih gimana awalnya kamu bisa konten? Maksudnya bisa jadi content creator? Awalnya sebenarnya iseng doang. Karena memori HP ku tuh udah full kan. Jadi Terus dia jadi content creator. terus habis itu masa aku ngapus kenangan-kenangan aku gitu aja ya gak sih? Oke. Jadi aku coba edit aja lah beberapa, dan ternyata tiba-tiba ada yang FYP, terus ya udah deh, tiba-tiba berlanjut aja sampai sekarang gitu. Oke, karena emang dari dulu kamu kan hobi gambar ya. Soalnya dulu waktu dia les tuh dia suka pakai tote bag. Terus itu tote bagnya dia gambar sendiri. Gambar sendiri, iya. Memang jiwa seninya tinggi ya. Oh, pelajaran pertama kalau kalian mau jadi content creator tuh harus punya jiwa seni yang tinggi nggak? Kira-kira? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Tapi kan bisa juga kan? Oh, nyuruh orang. Orang oke. Iya, jadi Andrew di sini tuh kalau bikin konten selalu nyuruh orang. Dia tuh cuma ngomong doang, Makake makake. Senangannya ngono, Jen. Oke, jadi itu berawal dari iseng karena memori HP penuh. Terus akhirnya bikin video, diupload ke TikTok, Yes. FYP, terus keterusan. Iya, gitu. Oke, interesting. Kalau Mas Andrew awalnya bikin konten kenapa? Oh, karena beda ya. Orientasinya beda. Oke. Terus kamu biasanya dapat ide bikin konten tuh dari mana sih? Karena kalau aku lihat di TikTok ya, itu kamu kebanyakan kan kayak misal rekomendasi tempat jalan-jalan gitu kan. Itu gimana awalnya bisa kepikiran untuk bikin ini konten tentang ini aja deh gitu? Aku ya sebagai TikTok user aku juga suka scrolling ya, suka cari-cari. Nah itu salah satu referensi aku. Terus selain itu aku juga kayak misal aku pergi ke tempat kuliner gitu yang legend. Itu sebenarnya udah aku tahu dari zaman kecil. Biasanya suka diajakin orang tua. Nah terus kayaknya ini enak nih dan menarik juga kalau dikontenin. Ya udah, akhirnya aku bikin video itu. Nah, ini sih ini aku penasaran aja sih kan. Banyak tuh di konten TikTok kreator yang dia suka bikin referensi tempat referensi tempat jalan-jalan di Solo atau referensi tempat makan di Solo. Nah, kalau lihat
style kontenmu itu kan selalu ada animasinya tuh, ada gambar-gambarnya tuh. Nah itu emang kamu sengaja kayak gitu karena pengen beda aja atau karena apa? Maksudnya biar lucu aja awalnya nih, biar lucu aja atau kayak ya udah biar jadi identitinya Rahmi Austin. Coretin ya anyway, TikToknya Rahmi Austin tuh coretin. Awalnya sih sebenarnya aku nggak pakai tulisan-tulisan kayak gitu ya, karena aku nggak tahu gimana caranya masukin. Sorry. Nah terus habis itu karena memang aku basicnya suka gambar, aku coba kira-kira bisa nggak ya aku gabungin video aku dengan gambar atau coret-coretan yang aku bikin sendiri gitu. Ternyata bisa. Jadi konten yang aku bikin tuh bisa dibilang didasari sama hobi dan juga ilmu yang aku punya. Waduh. Ada ini namanya konten kreator yang niat ya, nggak kayak Andrew yang cuma nyuruh orang aja sama ditiru. Kebetulan aku kan kuliahnya di ilmu komunikasi. Jadi aku di situ belajar tentang pengambilan gambar, belajar juga tentang storytelling, terus kegabungin sama hobiku yang suka coret-coret gitu deh. Oh, jadi itu ini. Makanya nama TikToknya tuh coretin. Iya, kepanjangannya coretannya Tintin atau Austin gitu. Masuk. Keren ya, beda ya kalau misalnya orang yang punya basic knowledge sama orang yang oportunis. Kelihatan lah bedanya. Inisial Andrew. Oke. Terus kamu ngeditnya pakai apa? Pakai handphone? Pakai handphone. Tapi kalau gambarnya pakai iPad. Kenapa nggak pakai komputer? Atau kenapa nggak pakai iPad aja kan gede? Iya sih, tapi aku ngerasa malah ribet. Awalnya aku emang ngedit pakai iPad kan. Terus aku coba pakai HP. Kok kayaknya malah aku merasa lebih nyaman gitu. Oke, tapi biasanya butuh berapa lama sih untuk ngedit satu video? Sebenarnya kalau editingnya ya, bukan bikin storynya. Editingnya tuh paling ya sekitar 3 jam kalau niat gitu udah selesai. Cuma bikin storynya tuh kadang sehari 2 hari gitu. Oh, oke. Karena mikir aku harus bikin cerita apa nih biar orang mau nonton gitu. Oke, ya. Keren. Kalian di sini ada yang mau tertarik jadi konten kreator nggak? Mas Andrew, aku. Loh, karena saya mau mengerjakan orang-orang kayak gini, makanya konten saya laku, Mbak. Oh, gimmicknya adalah undang orang terkenal ya, biar kontennya laku. Tapi dapat duit nggak? Alhamdulillah kalau sekarang. Gimana kamu dapat duit nggak dari kontennya? Loh, ini belinya dari konten kreator. Oh, keren. Tapi kira-kira kamu ada kepikiran untuk misal dalam waktu dekat mau stay ngonten aja atau coba cari kerja yang atau lanjut studi S2 deh. Kan dulu kamu tujuan awalnya les di sini kan mau S2 nih. Terus tiba-tiba ngonten. Melenceng banget. Tapi so far kan kamu enjoy tuh kayaknya ngonten. Bener. Berarti dalam waktu dekat ini kayak plan kamu ya udah stay ngonten dulu aja. Sebenarnya keinginan aku bener-bener dalam hati ya, pengennya itu ngonten iya tapi sambil persiapan buat S2. Tapi nggak ngerti nih sampai sekarang juga nggak jalan-jalan gitu. Kayak keinginan aja. Tapi kan paling tidak masih ada keinginan masih ada itu, niat lah iya, masih ada niat gitu. lah gitu. Terlaksana. Tapi nggak apa ngonten aja lah. Jadi seleb TikTok aja. Waduh. Iya nabung dulu. Kan dari konten kan cari duit yang banyak, terus nabung gitu ya. Ini kan aku lihat beberapa di konten kamu kan ada konten tuh kayak misal royal dinner di mana? Hotel apa ya? Tentrem. Kayak gitu tuh berarti kamu dapat offer ya? Di invite gitu. Iya. Tapi biasanya konten kreator tuh dapat duit dari mana sih? Dari endorse atau dari apa? Kalau kayak aku sih dari endorse ya. Mantap. Itu. Kalau yang lain dapat duitnya dari mana konten tuh? Dari jualan. Dari jualan apa? Oh, karena kamu konten jualan ya. Kalau dia kan konten beda. Apa namanya ya? Ya buat infoin brand orang gitu dan segala macam gitu. Terus dia dapat endorse. Kamu pernah dapat endorse ya? Pernah. Gede bayarnya? 2,5. Wih dia. Oke. Ada ini nggak? Ada pengalaman yang paling lucu nggak selama kamu ngonten? Atau pengalaman yang apa ya?
Ya pokoknya pengalaman yang menurut kamu paling tidak bisa terlupakan. Apa ya? Oh, pernah sih waktu zaman aku lagi ambis-ambisnya ngonten ya. Oke. Jadi aku dulu kan suka pergi ke pameran-pameran seni. Nah, pernah tuh aku lihat ada info pameran seni tanggal berapa gitu kan. Aku bakal datengin itu, terus akhirnya udah kesana, padahal posisi di jalan itu udah mendung banget. Dan akhirnya di tengah jalan kehujanan deres. Pokoknya sampai mantol aja tuh gak bisa menahan air dalam badanku gitu ya. Rembes banget. Terus akhirnya sampai sana tempatnya tutup. Lah, nah kan aku juga kaget ya. Loh kok tutup gitu. Terus aku mau kontak orangnya lewat DM, tapi aku mau buka HP aja tuh nggak bisa karena udah saking penuh basah. Air kan basah. Terus akhirnya bisa. Ternyata pamerannya tuh masih 2 hari kemudian. Oh my god. Parah banget. Ambis. Terlalu ambis. Jadi sampai nggak bisa baca kalender. Makanya nggak endorse itu ya. Pelajaran kedua, jangan jadi orang ambis. Nggak boleh ambis-ambis banget. Nggak boleh ambis ya. banget. Ambis aja tapi jangan banget. Yes. Oke. Anyway, di sini tuh ada pertanyaan sebenarnya. Kamu kan dulu waktu les tuh sering banget bawain roll cake Wahyu Austin ya. Tapi tadi di awal aku udah bilang kalau kamu yang punya Wahyu Austin. Jadinya emang iya? Karena aku belum mengiyakan. Oh iya. Kok kamu bisa dapat roll cake sih? Kayak dia kan dulu sering banget ya bawain ini kita roll cake Wahyu Austin yang legendaris itu. Yang kita pesennya aja harus order kayak lama banget. Kok kamu bisa, kamu yang punya ya? Jangan-jangan. Mungkin itu bisa dibilang privilege ya, karena namanya sama. Oh iya. Nama aku Austin. Oh iya. Nama tokonya Wahyu Austin. Jadi aku kalau kesana aku Austin gitu. Oh iya. Jadi aku boleh ambil roll cake ya. Boleh. Masa hampir setiap hari. Jadi fun fact. Jadi cerita lucu, dulu itu waktu dia hari pertama masuk di sini, itu kan biasa kan kenalan, namanya siapa? Rahmi Austin. Nah terus salah satu student advisor kita, namanya Mei, dia tuh bilang, Kak, itu kok namanya Rahmi Austin? Dia yang punya Wahyu Austin kok. Jadi terus aku tanya lah, kamu yang punya Wahyu Austin ya? Terus dia bilang, loh kok tahu? Oke, jadi sejak saat itu kami di sini mengakui kalau kita juga ini sedikit oportunis ya. Karena kita tahu betapa susahnya beli roll cake Wahyu Austin. Jika ada orang dalam, ya kenapa tidak? Yes. Iya kan? Dan waktu itu ini Wahyu Austin tuh cuma terima order lewat telepon sama SMS coy. Jadi nggak ada WhatsApp. Sekarang kan ada WhatsApp. Ya lumayan lah ya. Udah ada. Jadi waktu itu kita mengandalkan orang dalam. Ya. Selagi ada orang dalam ya kenapa tidak gitu. Jadi yang benar kamu yang punya Wahyu Austin bukan? Bukan aku sih. Tapi ibunya, ya sama aja. Kan biasanya kalau les aku bawain roll cake ya. Iya. Ini podcast boleh bawain. Oh boleh. Boleh. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini nih. Jadi ini adalah roll cake Wahyu Austin yang dulu setiap les selalu dibawain. Betapa bahagianya kami dulu ya. Terus abis dia graduation kita langsung merasa kehilangan roll cake. Kehilangan roll cake bukan akunya. Parah banget sih. Parah banget. Nggak bercanda. Terima kasih Austin. Sama. Oke. Sebentar, nafas dulu ya guys ya. Iya. Karena kok saya dari tadi ngomong terus ya kayak. Ini nggak ada minum yang ngomong. Haus ya ternyata ya. Hei, tolonglah. Ini ya. Sendiri ya. Iya. Pakai punya sendiri. Ya nggak apa-apa nanti nggak usah di ini. Biarin aja. Biar kelihatan kalau nggak disediain air minum. Iya. Biar kelihatan kalau disuruh podcast tapi nggak disediain air minum. Tadi untuk buku soalnya. Iya guys, karena banget. kita lama nggak ketemu. Iya, kangen banget. Okay, now let's go back to the day when you were still our student. Oke. Ini pertanyaan ini soalnya udah dituliskan pertanyaannya, jadi harus ditanyain. Promosi. Pertanyaan promosi, biar orang-orang mau les sini.
Oke, so dari skala 1 sampai 10, menurut kamu skill bahasa Inggris kamu berapa nih kalau bisa diangkain? Aduh. Dia yang tanya bukan saya yang tanya, tapi dia yang tanya. Oh, dia yang bikin. Oh, template. Aku tuh orangnya nggak pedean banget ya. Jadi masih dia tuh kayak gitu guys. Padahal dia tuh pinter tau. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kelasnya beres semua ya? Paling 7 kali ya. Enggak kenapa kamu kasih nilai 7? Karena kayak masih banyak banget yang aku nggak ngerti, yang aku harus pelajari gitu. Makanya kayaknya aku 7 deh kalau di bahasa Inggris ini. Oke, tapi kayaknya enggak deh, kayaknya lebih dari itu deh. Cuman kamu nggak pede aja. Ya lebih karena nggak pedenya itu sih. Karena nggak pede jadi 6,5 ya. Kalau dia over confidence. Over ya. Penting. Oke, dengan rutinitas kamu sekarang sebagai content creator nih, penting nggak sih kira-kira belajar bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris di era globalisasi, di era 4.0? Menurut aku nggak cuma di bidang aku sebagai content creator ya, tapi di semua bidang pun aku rasa semua orang harus bisa bahasa Inggris, walaupun bukan pintar ya, tapi seenggaknya tuh misalnya kalau diajak ngomong dasarannya gitu, karena kan bahasa Inggris itu bahasa internasional dan ya kayak lebih keren aja gitu kalau bahasa Inggris. Sekarang aku ngerasa bisa bahasa Inggris itu lebih keren, tapi mungkin di masa depan sebentar lagi bahasa Inggris itu bukan cuma keren tapi emang wajib. Oh, sekarang kan juga mulai wajib kan, maksudnya bahasa Inggris kan udah masuk kurikulum mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Jadi emang tidak ada alasan untuk kalian tidak belajar bahasa Inggris. That's why kalian harus les di Discover English Jogja. Dengerin dosen ini ya. Ini ya, nanti klik link di bawah. Instagramnya taruh di sini. Terus YouTube-nya taruh di sini. TikToknya di sini. YouTube-nya di sini. Oke. Terus menurut kamu gimana cara paling optimal buat belajar bahasa Inggris? Karena kan meskipun bahasa Inggris itu dia udah ada di kurikulum pendidikan kita mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, cuman kan faktanya masih banyak banget nih, masih banyak banget orang-orang yang ternyata belum menguasai bahasa Inggris gitu, bahkan pakai daily phrases aja tuh masih bingung masih bingung gitu. Itu menurut kamu gimana sih cara paling optimal buat belajar bahasa Inggris? Kalau menurut aku nanemin di pikiran kita dulu bahwa bahasa Inggris itu emang harus dipelajarin gitu kan. Selain itu ya dipraktekin sih. Betul. Iya. Ya udah gitu aja. Aku mau ngomong tapi kamu lupa ya. Karena kadang kata Mas Andrew sih, kenapa orang-orang tuh meskipun mereka belajar bahasa Inggris dari kecil tapi sampai gede itu belum lancar, karena mereka being an English learner ya Mas ya, bukan being an English user gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kamu mau lancar bahasa Inggris, stop being a learner, start being an user. Yes. Start being a user. Start being a user, bro. Oke. Ini kok kursornya gerak-gerak ya? Kamu jangan menggerak-gerakkan. Oke. Ini pernah nggak sih kadang-kadang kamu tuh kalau misalnya bikin konten gitu ya, atau nulis skrip konten tuh kadang kamu ngerasa kalau misalnya lebih gampang pakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Pernah ngalamin nggak? Kadang pernah kayak kan? gitu. Kayak misal kita tahu misal di bahasa Inggris ada slang ini gitu. Terus kalau dikonversi ke bahasa Indonesia kadang tuh apa ya ini bahasa Indonesianya gitu. Pernah nggak? Iya. Kenapa tuh kira-kira? Karena menurut pengalaman kamu? Karena kebiasaannya pakai itu mungkin ya. Terus sama malah nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Oke, malah nggak tahu bahasa Indonesianya apa karena sehari-hari pakainya terms itu di bahasa Inggris kan? Oke, kalau yang di sini pernah nggak kalian at one moment gitu, you feel like it is easier to use English? Sombong. Especially swearing. Oh, swearing. Contohnya? Bahasa Jawa. Oh shit, itu bahasa Indonesianya apa coba?
Oke, tapi emang gitu sih anak bahasa Inggris tuh congkaknya di situ ya. Jadi, tapi ini loh, kalau pengalamanku pribadi, aku itu lebih bisa marah kalau misalnya pakai bahasa Inggris. I mean like, if I had an argument with someone atau let's say my boyfriend, itu lebih gampang. No, Waduh. Salah loh. Parah sih kamu. Barusan tuh lucu sih tapi lucu. Jadi when I had an argument with my boyfriend, itu lebih gampang ngomel-ngomelnya pakai bahasa Inggris. I don't know why. Kenapa ya kira-kira ya? Apa karena I don't know, kayak lebih gampang aja marah pakai bahasa Inggris gitu. Karena kalau misalnya pakai bahasa Indonesia kayaknya emang bener sih, bingung. Ini masa mau marah harus mikir dulu gitu kan sih? Jadi ya udah yang keluarnya aja. Dia udah yang keluarnya aja gitu. Karena kadang misal kita itu sulit menemukan padanan kata yang tepat di bahasa Indonesianya gitu, or vice versa. Begitu, guys. Oh iya, anyway, ini udah berapa menit ya, guys? 22. Apakah saatnya kita Q&A? Boleh. Jadi kebetulan ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen. Loh, hilang pertanyaannya guys, ini gimana? Where to find? Oh, pakai handphone aja deh, pakai handphone aja. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen. Yang pertanyaannya sebenarnya ada yang nyambung, tapi banyak yang nggak nyambung. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga netizen ya. Pertanyaan pertama, tips biar warungnya rame padahal nggak punya WhatsApp. Hah? Kan Wahyu Austin itu sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Waduh. Dan Kayaknya masih sebelumnya tetap, deh. Oh, sebelumnya. Zaman Majapahit. Wahyu Austin sudah ada sejak zaman Majapahit dan dia tetap eksis sampai sekarang. Dan anyway, itu kan Wahyu Austin baru punya WhatsApp tuh belakangan ini kan. Sebelumnya tuh harus lewat SMS guys. Kalian tahu kan biaya SMS sekali SMS berapa tuh? Rp750. 750. 750 coy. Kalau Beda-beda nggak sih? Beda provider itu 750-an. Tapi dia tetap rame. Tetap susah dapat roll cake. Gimana caranya? Gimana tipsnya biar tetap rame meskipun nggak punya WhatsApp? Aduh, nggak ngerti lagi. Nggak ada tips-tips. Karena ya udah dijalanin aja dari dulu. Oh, aku tahu. Tipsnya ya bikin roti yang enak lah. Bikin jualan yang enak lah. Kan kalau enak orang-orang nggak peduli Ya, mau SMS mungkin dulu, ya. nggak peduli mau ngapain dulu. Ya, yang penting bisa mendapatkannya gitu loh. Mungkin bikin sesuatu yang cocok sama pelanggan. Berarti, lesson learn yang ketiga, kalian harus punya value. Cuak. Jadi harus ada value-nya. Ya masa nggak ada value terus mau tiba-tiba warungnya rame, atau nggak ada value terus mau tiba-tiba kontennya populer, ya nggak bisa dong. Iya, dan sebenarnya tempat aku juga nggak tiba-tiba rame kok. Tapi rame kan? Iya, tapi kan nggak tiba-tiba, kan udah dari zaman, udah dari tahun berapa ya aku lupa. Awal-awalnya ya pasti bakal merintis, yang sepi, yang apa. Nah, tapi karena dia enak dan karena dia punya value, akhirnya dia cepat diterima masyarakat. Terus akhirnya ini loh, kayak ya jadi kan banyak tuh, misal kita jualan makanan, cuman rame pas musim tertentu aja gitu. Tapi kan ini nggak, Wahyu Austin kan dia eksis terus kan dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Hype-nya terjaga gitu. Karena kan banyak banget toh, misal kayak usaha kuliner gitu yang dia cuman musiman aja gitu. Iya sih. Iya kan? Nah, itu yang susah guys dari merintis bisnis. Gimana caranya sustain? Iya nggak sih? Ya. Betul tidak? Betul atau betul? Pertanyaan yang kedua. Yang nanya dari Aku yang nanya. Oh, ini ada netizen yang berisik banget. Namanya username-nya @andrew_yuda. Siapa Berisik itu? banget, asli, sumpah. Jadi katanya, Wahyu Austin pernah jadi vendor cake-nya. Bener nggak? Wih, keren banget. Wah, tuh kan Bisa tahu sih? ceritain dong, gimana bisa jadi vendor cake-nya? Nggak tahu, itu zaman aku waktu SD. Sumpah, Wak. Iya. Zaman waktu Austin SD. awal-awal buka di Jogja. Wah, keren. Tapi sekarang udah enggak. Tuh kan, kalian aja cake-nya aja vendornya Wahyu Austin. Jadi kalau kalian cari roll cake yang paling enak di Jogja,
Silakan ke Wahyu Austin. Tapi enak itu selera ya. Enggak, pasti enak kok itu. Iya. Keajaiban dunia ke-8 gak sih? Ke-8 benar. Setelah Prima Rasa. Tetap Prima Rasa di hati. Jadi tapi kalau roll cake-nya Wahyu Austin itu dia seleranya universal kok. Itu bisa diterima semua kalangan, saya yakin. Nanti jaminan gitu ya. Jaminan uang kembali. Andrew tapi yang balik. Kok bisa ada pertanyaan kayak gitu ya? Gak tahu. Bener kan? Iya, tapi kok tahu gitu? How do you know? How did you know? Dia seumuran bapak gua. Oh, he did the research, guys. Udah punya pacar belum? Itu siapa yang nanya? Aneh banget sih. Apa namanya? Instagram Tapi kayaknya ini second account deh. The Salonika Floravin. I don't know how to read this. Kita taruh di ini. Udah punya pacar atau suami Itu yang belum? ditanya Mbak Alma deh kayaknya. Enggak mungkin kan ini storynya podcast sama gitu ya? Coretin. Oh gitu ya. Udah punya pacar belum? Kayaknya udah deh guys. Udah. Partner aja sih. Apa bedanya partner sama pacar? Ngomong-ngomong kertas yang buat ngeprint tuh apa sih? HVS atau HTS? Aduh. Parah banget sih. Habis ini pulang harus ngechat. Gimana? Partner aja. Ya, kayaknya lebih cocok dibilang partner sih. Oh, lebih cocok dibilang partner, guys. Begitu. Jadi Gue publik ya, nggak pernah muncul di TikTok apa di Instagram. Apa jangan-jangan pernah muncul cuman kayak kita nggak Oh nggak ngerti sih. sadar. Mungkin gitu. Iya, nggak ada yang tahu. Nggak pernah gue publik nggak pernah ya. Kalau kayak ngepost berdua gitu nggak pernah. Oke. Sudah. Ya sudah. Ini bisa di skip nggak sih? Oh, oke sip. Malu. Videografermu. Oh iya, dia tersenyum. Dia tertawa dan tersenyum. Soalnya partner. Tapi biasanya kayak gitu tuh. Oh. Biasanya tuh cowok terbaik atau pasangan terbaik itu adalah yang saling support. Wih deh. Kalau nggak saling support dia mending putus. Kayak Next. Mancing mania, mancing. Kenapa Wahyu Austin nggak buka cabang atau nggak buka toko? Dia ada toko offline-nya kan? Ya di rumah itu Ya sih. di rumah kan. Maksudnya kenapa nggak bikin kayak showcase atau warung gitu atau toko? Lebih ke belum siap aja sih. Ya kayak di rumah aja kan kita tuh bikinnya produksinya terbatas banget. Kalau buka toko, apalagi kayak di pinggir jalan gitu kan ya, pasti kan ada kemungkinan lebih banyak orang yang datang. Padahal produksi kita juga terbatas. Nanti malah makin banyak ngecewain orang tuh gimana? Gitu. Ya ampun, tapi itu sangat bagus loh jawabannya. Jadi kan dia tetap mau mempertahankan kualitas. Iya betul. Jadi ini home production ya. Jadi benar-benar bikin sendiri. Iya. Terus yang bikin siapa biasanya? Ibu? Bikin sekeluarga sih. Kayak misalkan aku bikin adonan juga. you involved on the production process? Iya. Oh. A little bit. Dikit sih. Oh kamu kira orang ya yang bikin ya? Iya, kayak Andrew tuh delegasiin orang. Tidak semua orang seperti kamu. Tidak semua orang seperti kamu. Oke, jadi emang sekeluarga bisa bikin roti ya berarti ya? Kamu nanti nggak ada kepikiran gitu nanti bikin Wahyu Austin 2.0 atau Wahyu Austin 2 gitu? Doain aja yang terbaik deh. Amin. Terus ini ada yang tanya dari Xness 100. Ini juga kayaknya second account. Kenapa sih? Dasar orang-orang. Kenapa sih pakai second account? Ini yang ditanyain red card tuh red card apa? Red card Red card endorse apa ya? atau red card apa? Oh, ya. Hey Xness, yang bener aja. Endorse kali ya. Red card Mungkin ya. endorse. Atau red card visit buku gitu. Nggak tentu. Tergantung brandnya. Oh. Ya kan kalau kayak UMKM gitu beda ya sama yang brand nasional. Oke. Sejauh ini endorse maksudnya brand paling gede yang pernah kamu terima apa? Kalau brand apa ya?
Tentrem? Tantrum, Grab mungkin. Oh, dia di endorse Grab. Kamu pernah nggak di Gramedia. Gramedia? Gitu kali ya. Kalau disco yang paling gede apa? Iya Mas Hendro malah lebih gede loh. Kok ada ya orang kayak gitu ya? Oke. Satu pertanyaan terakhir. Kenapa dulu ambil kelas bahasa Inggris? Tadi udah dijelasin dikit-dikit ya, Iya. cuman pengen denger ceritanya lagi. Yang lebih lengkap kenapa dulu ambil Waduh, kelas padahal bahasa yang tadi Inggris aja di udah sana. menjawab loh. Jadi di disco. Oh iya, kenapa ambil di disco? Oh iya itu. Itu penting loh. Penting. Oke. Penting. Iya. Karena dulu aku sempat ada pikiran buat ambil S2. Kok pasti berarti mereka ini. Ke Austin. Iya. Oh, Iya sih, tapi nggak kepikiran ke Austin. Ceritanya kamu kayak gitu. Itu dulu waktu aku pergi ke Hong Kong. Oh, iya. Cari jalan yang namanya Austin biar aku Austin lagi nginep di Austin kayak gitu. oh kamu akrab ya sama ibunya dia ya? Kenal tahu aja. Oh, Tadi sama mana? kan kepikiran mau S2. Oh iya, kepikiran mau S2. Terus aku cari-cari tempat les bahasa Inggris. Dan fun fact-nya aku nemu disco itu, padahal disco deket rumah aku ya. Tapi aku nemunya di TikTok. Oh, di TikTok. Waktu itu apa konten yang kamu lihat apa? Masih ingat nggak? Aduh, yang kayak apa? Aku lupa deh. Entah game atau yang kayak ngasih tahu ini salah loh, yang bener ini. Oh, Siapa? Lupa. Tapi awal tuh sama TikTok tuh. ya was on TikTok. Iya, kayaknya aku pernah lihat deh di TikTok. Tapi aku lupa waktu yang pertama kali aku lihat itu siapa. Terus apa yang akhirnya membuat kamu memutuskan untuk ya udah les di sini aja? Kayaknya seru deh teacher-teachernya gitu. Tapi kita nggak tahu kenyataannya. Kan aku belum cerita ya. Oh iya, Iya. Iya kan? Kan kelihatannya di sosmed doang. memang kita jago pencitraan. Gitu. Ternyata emang seru Kak. Seru lah. Oh, Dan Ya, aku paling dapet enggak. teachernya Mbak Alma. Begitu. Kalian ada yang mau ditanyakan lagi? terus tadi pertanyaan udah terjawab. Apa yang mana? Oh yes. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin dari teman-teman di sini, dari audiens netizen di sini. Tidak ada? Gak ada. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir dari aku. Hmm. Apa rencana ke depan kamu setelah ini? Rencananya tetap pengen share apa namanya info-info gitu ya di TikTok gitu. Nggak cuma TikTok sih, maksudnya di sosmed konten gitu lah Konten. istilahnya. Terus sama ya kalau bisa sih tuh S2. S2, oke. Jadi your plans for for your near future itu masih tetap ngonten sambil mengembalikan motivasi untuk lanjut studi S2. Iya, bahkan tahun ini aku bisa ambil IELTS tes aja, menurutku itu udah kemajuan banget sih. Padahal dia lesnya dari tahun 2021. Iya, ini udah 2024. Lagi sih. Iya sih. Kasihlah, bisa lah Disco Endorse endorse. nggak? Endorse. Oke, mantap. Gitu. Jadi thank you so much Austin for coming today. Thank you juga makasih so banget udah much. diundang. Iya. Kalian ini enggak? Kok malah dia yang bawain kita bonus? Bayar ya waktu. Ya, jadi Tapi ada yang kasih juga kok. jadi ketahuan kalau nggak tadi gimmick ceritanya dibawain. Piye sih? Piye sih gue iki? Kan gue mang gimmick di KI. Wah, Ini buat diskotek. ya dia merusak gimmick yang dia bangun sendiri. Memang seperti itu orangnya. Thank you so much Austin for coming today. Jangan kapok-kapok main ke disco. Ya. Nanti kalau misalnya butuh preparation lagi ke disco aja, tagih janji Andrew buat Oke, kasih kamu Pak. endorse. Jangan lupa ditagih daripada nanti dia ditagih di akhirat, soalnya sudah banyak janji. jadi invoice-nya dia di akhirat tuh banyak banget. Jadi Utangnya banyak. piutangnya banyak. Jadi tolong bantu Andrew untuk menggugurkan satu invoice ya. Oke. Daripada ditagih malaikat, jadi mending ditagih. Aku ya sekarang. Ditagih Rami Ausin daripada ditagih malaikat. Oke, saya kesel. Ayo mas tinggal closing. Thank you so much sudah nonton podcast Discovery hari ini sama Rami Ausin sama Coretin. Kalau kalian belum follow TikToknya, go to TikTok
and type @coretin ya. N-nya 3. N-nya 3. Nanti tulis di bawah sini. Jangan lupa di follow. Kalau nggak di follow, saya Jangan doakan nonton ini lagi. hari kalian Senin terus. Makanya biar harinya Minggu terus, follow coretin. Yeah. Karena kontennya menyenangkan, anaknya lucu sekali, ya kan? Amin. Mana tahu nanti dia bagi-bagi giveaway. Oh, iya. Ini roll cake Wahyu Austin ya kan? Barangkali dia nanti giveaway roll cake ini Wahyu Austin. Stay tune terus di YouTube-nya Discovery English Jogja dan stay tune terus di mana? Di ini di TikTok-nya coretin. Bye bye. See you.